Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Laut Sulawesi kembali menjadi pusat perhatian regional setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pengerahan pasukan khusus ke wilayah Blok Ambalat. Langkah ini diambil menyusul serangkaian insiden patroli laut yang melibatkan kapal perang Indonesia dan Malaysia di area yang telah menjadi sengketa selama lebih dari 2 dekade. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok, kita diadu domba di antara kita. Karena itu, saya, Presiden Republik Indonesia, yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita sedang perkuat pertahanan kita. Sumber di Kementerian Pertahanan menyebutkan pengerahan ini melibatkan unsur gabungan TNI AL, TNI AD, dan TNI AU, termasuk Kopaska, Denjaka, serta Batalion Rider yang dikenal memiliki kemampuan operasi amfibi dan anti-teror laut. Operasi ini juga akan didukung armada kapal perang jenis fregat, korvet, kapal cepat rudal serta pesawat intai maritim CN-235 MPA. Di lapangan, suasana tegang mulai terasa. Kapal perang TNI AL terpantau berpatroli dengan jarak yang lebih dekat dari biasanya ke batas yang diklaim Malaysia. Sementara itu, sumber intelijen pertahanan menyebutkan bahwa Tentara Laut Diraja Malaysia atau TLDM telah mengirimkan 2 kapal perang kelas Lekyu dan beberapa kapal patroli cepat untuk memperkuat posisinya di perairan timur Sabah. Ketegangan ini muncul setelah pada awal Agustus, kapal survei milik perusahaan energi yang beroperasi di bawah lisensi Malaysia dilaporkan memasuki perairan yang diklaim Indonesia. TNI AL melakukan pengusiran, namun insiden ini memicu protes diplomatik dari Kuala Lumpur. Wilayah Ambalat terletak di Laut Sulawesi, di lepas pantai timur Kalimantan Utara. Secara geografis, Ambalat mencakup Blok Ambalat Timur dan Blok Ambalat Barat yang dikenal memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Dalam peta Zona Ekonomi Eksklusif ZEE berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS, area ini masuk dalam yurisdiksi Indonesia. Namun Malaysia mengklaim sebagian tersebut sebagai bagian dari perairan Sabah, sehingga memicu perselisihan yang hingga kini belum diselesaikan secara final. Sengketa ini tidak muncul tiba-tiba. Akar ketegangan dapat ditelusuri hingga awal 2000-an ketika Mahkamah Internasional, International Court of Justice atau ICJ, pada tahun 2002 memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Putusan itu diambil berdasarkan prinsip effectivity, yakni negara yang terbukti paling aktif mengelola wilayah tersebut dalam sejarah. Bagi banyak pihak di Indonesia, kekalahan ini menjadi pukulan psikologis, terutama karena posisinya yang strategis dan dekat dengan Ambalat. Pasca putusan itu, Malaysia mulai mengeluarkan peta wilayah yang memuat klaim maritim baru, termasuk area di Blok ND6 dan ND7. Hal ini memicu protes keras dari Jakarta. Puncaknya terjadi pada tahun 2005, ketika pemerintah Malaysia memberikan kontrak eksplorasi minyak di Blok ND6 dan ND7 kepada perusahaan Shell. Padahal sebelumnya Indonesia sudah memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan energi Italia ENI. Kejadian ini menandai dimulainya periode yang oleh media kala itu disebut sebagai Perang Saraf Ambalat. TNI AL dan TLDM mulai sering bertemu dalam jarak dekat di laut, bahkan beberapa kali nyaris terjadi tabrakan kapal perang. Salah satu insiden yang terkenal adalah ketika KRI Tedong Naga berhadapan dengan kapal perang Malaysia KD Rencong dalam jarak hanya ratusan meter. Kedua pihak saling mengarahkan moncong senjata tetapi memilih mundur demi menghindari bentrokan. Sementara itu, cadangan sumber daya alam di Ambalat menjadi alasan utama kedua negara tidak mau mengalah. Studi geologi menyebutkan Ambalat mengandung cadangan minyak mentah hingga miliaran barel, serta gas alam dalam jumlah besar. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Bagi Indonesia, pengelolaan Ambalat oleh PHE adalah simbol kedaulatan sekaligus sumber potensial devisa negara. Bagi Malaysia, wilayah ini dianggap sebagai perpanjangan dari hak maritim Sabah.
Selama 2 dekade, kedua negara telah mencoba berbagai upaya diplomatik. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, pembentukan kelompok kerja teknis, hingga diskusi dalam forum ASEAN telah dilakukan. Namun, garis batas maritim di Laut Sulawesi tetap belum disepakati. Sengketa Ambalat pun menjadi semacam luka lama yang sesekali memanah setiap kali terjadi aktivitas eksplorasi atau patroli militer di wilayah tersebut. Bagi masyarakat di pesisir Kalimantan Utara, terutama nelayan, ketegangan ini mendampak langsung pada mata pencaharian mereka. Banyak nelayan enggan melaut terlalu jauh karena takut berhadapan dengan kapal patroli Malaysia. Sebaliknya, nelayan Sabah mengklaim sering dihalau TNI AL ketika mendekati perairan yang diklaim Indonesia. Situasi ini telah membentuk pola interaksi unik di laut. Di satu sisi, ada hubungan sosial ekonomi lintas batas yang sudah terjalin lama antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Di sisi lain ada rivalitas negara yang membatasi ruang gerak mereka. Dalam konteks inilah pengerahan pasukan khusus oleh Presiden Prabowo tahun 2025 dipandang sebagai langkah eskalatif sekaligus simbol politik yang kuat. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan pasukan khusus ke Ambalat tidak diambil secara tiba-tiba. Menurut sumber di Kementerian Pertahanan, rencana ini telah dibahas sejak awal Juli 2025 lalu, menyusul serangkaian raport intelijen yang menunjukkan meningkatnya aktivitas kapal survei dan patroli Malaysia di area yang diklaim Indonesia. Presiden yang memiliki latar belakang militer dan pernah memimpin Komando Pasukan Khusus atau Kopassus memahami betul pentingnya respon cepat di wilayah perbatasan strategis. Arahan yang diberikan kepada Panglima TNI jelas, amankan perairan, cegah provokasi, dan tunjukkan bahwa Indonesia siap mempertahankan wilayahnya. Komposisi pasukan, operasi di Ambalat melibatkan 3 elemen utama, pasukan khusus laut, pasukan serbu darat, dan kekuatan udara untuk dukungan logistik dan pengintaian. Kopaska dikenal sebagai pasukan elit penyelam tempur TNI AL. Kopaska memiliki keahlian sabotase bawah laut, penyerbuan kapal, dan operasi amfibi. Di Ambalat, Kopaska ditempatkan di kapal perang dan pangkalan terdekat untuk memantau pergerakan kapal asing secara diam-diam, termasuk operasi boarding jika diperlukan. Denjaka, pasukan anti-teror laut gabungan TNI AL dan Marinir ini dikerahkan sebagai unsur reaksi cepat. Dengan kemampuan tempur jarak dekat, mereka menjadi garda terdepan jika terjadi konfrontasi di atas kapal atau fasilitas lepas pantai. Batalion Raider TNI AD, pasukan infanteri ringan yang dilatih untuk operasi lintas udara dan laut ini ditempatkan di pulau-pulau terdepan di sekitar Ambalat. Mereka bertugas mengamankan titik pendaratan dan pangkalan logistik, serta siap menghadapi infiltrasi dari laut. Dukungan armada laut, operasi ini tidak hanya mengandalkan pasukan darat dan khusus. Armada TNI AL mengerahkan sejumlah kapal perang modern termasuk KRI Bungo Tomo 357, fregat kelas Bungo Tomo dengan sistem risil supermukaan ke udara dan risil anti kapal C802. KRI Franz Kai Sepo 368, fregat Sigma buatan Belanda dengan kemampuan peperangan elektronik canggih. KRI Sampari 628, kapal cepat rudal kelas KCR 60 yang gejit untuk manuver jarak dekat. Kapal-kapal ini melakukan patroli berlapis menciptakan zona pertahanan berjenjang yang sulit ditembus. Di udara, pesawat CN-235 MPA dan helikopter Panther AS-565 HEBE digunakan untuk patroli maritim dan penindakan cepat terhadap kapal asing. Operasi dan taktik. Para pejabat menilai pengerahan elit tidak berarti bahaya. Jenderal Andika Wicaksono menangani adanya pasukan khusus. Panglima mengutip tekanan politik Malaysia. Pesan politiknya begitu kuat bahwa Indonesia siap mempertahankan wilayahnya, serta Dr. Arif Pranoto, dosen studi strategis Universitas Pertahanan mengatakan bahwa pasukan khusus efektif dalam pertempuran serta bentukan oleh Kuala Lumpur. Pengerahan pasukan khusus oleh Indonesia di wilayah sengketa Ambalat langsung mendapat sorotan tajam dari Kuala Lumpur. Dalam hitungan jam setelah pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto pada Senin 11 bulan 8, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan siaran pers menyatakan keprihatinan terdalam terhadap langkah tersebut, menegaskan bahwa pemerintahnya menilai pengerahan militer dalam jumlah besar di wilayah yang masih dipersengketakan dapat mengganggu stabilitas regional dan memperburuk hubungan bilateral. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Ahmad Faizal menegaskan bahwa pemerintahnya menilai pengerahan militer dalam jumlah besar di wilayah yang masih dipersengketakan dapat mengganggu stabilitas regional dan memperburuk hubungan bilateral. Kami mendesak Indonesia untuk mengurangi kehadiran militer di Ambalat dan menghindari tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai provokasi. Langkah militer Malaysia, meskipun mengedepankan diplomasi dalam pernyataan resminya, pemerintah Malaysia secara paralel memperkuat posisinya di perairan timur Sabah. Tentara Laut Diraja Malaysia TLDM mengirimkan 2 kapal perang kelas Lekio dan beberapa kapal patroli cepat kelas Keris untuk memperkuat posisinya di perairan timur Sabah. Di udara, pesawat pengintai Beechcraft B-202T untuk patroli maritim dan penindakan cepat terhadap kapal asing Denjaka Malaysia Pengetahuan, dikutip dari Bernama, mengakui bahwa suasana di lapangan sangat tegang.
Kami menjaga jarak aman, tetapi setiap manuver diawasi dengan ketat. Kesalahan sekecil apapun bisa memicu reaksi berantai. Dengan situasi yang semakin panas ini, perhatian ASEAN dan negara-negara tetangga mulai tertuju pada Laut Sulawesi. Bagian selanjutnya akan membahas dinamika lapangan yang semakin rawan gesekan dan bagaimana pasukan kedua negara berhadapan langsung di perairan sengketa.